Shalom, Bapak Ibu terkasih. Kembali kita berkumpul di tempat ini sebelum teras. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur ya Bapa karena kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami setiap hari dan setiap waktu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk memohon kasih karunia-Mu untuk Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah siang ini di tempat ini sebelum teras ya Bapa. Bila saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami di International Miracle Center Ministry ini. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti akan firman-Mu dan biarlah hati kami terbuka menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. IMCM blessing, blessing, blessing. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, kalau sampai hari ini kita boleh sehat, dan sampai hari ini kita masih menghirup nafas yang baru setiap pagi, itu karena kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Karena kemurahan, karena kasih sayang Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kami naikkan syukur kami Tuhan, bahwasanya Engkau baik selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, selamanya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti-Mu. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Sungguh teramat. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh benar Tuhan, Engkau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, kami terus memuji. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, engkau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Kami mencintai engkau Tuhan. Kami cinta engkau segala selama-lamanya. Yes, sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta engkau. Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Namamu indah. Yesus, Yesus, kami mencintai kau. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, mau memujimu. Yesus, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Yes, kami mau terus menyembahmu Tuhan. Kau yang layak semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Sama-sama kita akan tinggi tangan kita katakan, ku mau memujimu. Yes. Ku selalu. Engkau melihat setiap tangan yang kami angkat Tuhan. Selamanya Tuhan kami mau terus memuji dan menyembahmu. Engkau lihat setiap kerinduan kami. Yes. Lebih dalam lagi katakan sama-sama, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Engkau lawa setiap kami. Kau yang layak terima semua Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami Yesus. Oh Tuhan, melawat setiap kali. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami mau terus menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadap-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi katakan Yesus, Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih tinggi lagi katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sujud, sujud di hadap-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan iman sama-sama katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Keinginan kami Tuhan tidak lain hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Engkau. Terus lawat Tuhan, yang tadi kami doakan, terus Tuhan lawat setiap kami. Sampai penghujung ibadah ini Tuhan lawat, dan seterusnya Tuhan lawat setiap kami. Kami mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menari buat Tuhan. Spesial buat Engkau Tuhan. Gak ada yang lain, hanya buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami siap menari memuji nama Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan yang diberkati, lambaikan tangan. Pas kanan kirinya bilang, aku diberkati. Mau gak kamu ngerasain diberkati sama aku? Bilangin kayak gitu. Nanti pulang aku traktir ya di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Percayalah bahwa kita disertai sama Tuhan. Amin. Senang banget ada di keluarga AMCM ini. Mari sama-sama kita katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yang tolong ini siapa? Cung. Oh, ketahuan ya dari usia. Boas juga naik. Ketahuan dari usianya ya. Tapi percayalah, setiap lagu yang kita nyanyikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan disenangkan, amin. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Jalan hidup orang benar, amin Tuhan, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jemaat Tuhan IMCM sama-sama katakan, jalan hidup orang benar. Tuhan, Engkau melihat setiap suara kami Tuhan, suara yang dari surga datangnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Lebih keras katakan. Yes, Tuhan dengan iman. Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Meskipun banyak rintangan, tetap gak akan pernah ragu Tuhan mengikuti Engkau Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk selama-lamanya. Sebut saja, katakan namanya, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup.
hanya dekat. Ibu-ibunya cuma 2 orang ya yang nyanyinya. Oh 3 orang, sekarang 3 orang. Oh 5 orang lagi. Yes. Nah, gantian bapak-bapak ya. Sama-sama katakan. Hanya Allah saja aku rela. Yes Tuhan, daripada jalan keselamatan. Oh. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi semua sama-sama katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, amin Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan kanan kiri gua bilang, aku tak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Sebelum duduk bilang, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali ya, dengan iman. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita akan berdiri kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Tuhan yang baik, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami. Padamu ada keselamatan, ada perlindungan. Kami gak takut sampai selama-lamanya, karena Engkau di pihak kami. Siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, menaikkan syukur kami. Dan tiba waktunya kami mau menabur di ladang-Mu Tuhan di tempat ini. Pakai setiap kami akan memberi semuanya Tuhan yang terbaik hanya untuk Tuhan dari ketulusan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan pakai IMCN untuk jadi berkat, memberkati banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap persembahan kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya, yang percaya semua katakan amin. Selamat menabur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas setiap daerah kami, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percayalah, Tuhan mendengarkan
dan menjawab doa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari Tuhan bicara buat setiap kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Lilin Tuhan, sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapan Tuhan mengatas hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang hinggap dalam hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Yes Tuhan, Engkaulah jawaban buat setiap kami. Engkaulah jawaban di setiap doa. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban buat setiap kami. Kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doa. Saat ku Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan, Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Yes. Saat ku berdoa, kuasa-Mu kami percaya Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Ya Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, percaya. Jemaat Tuhan di IMC yang percaya. Saat kami berdoa, Tuhan, percaya. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan Kau pernah melepaskan setiap. Yes, kuasa-Mu sempurna buat kami. Di dalam kelemahan kuasa-Mu bekerja Tuhan kami. Yes, di tempat ini kami mengalami mujizat. Dengan iman katakan, Tuhan, kami percaya.
hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami siang hari ini. Engkau pusat dari segala apa yang kami buat, Tuhan. Engkau pusat ibadah kami, pusat pujian, penyembahan kami. Bahkan Engkau pusat dari seluruh kehidupan kami, Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Terus kami membangun keintiman hanya dengan-Mu. Kami mengenakan pikiran dan perasaan-Mu, ya Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, seirama dengan hati-Mu, Tuhan. Seirama dengan nada surga. Hanya apa yang merupakan agenda-Mu, Tuhan. Sebab kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Tolong setiap kami, Tuhan, ingatkan kami terus bahwa kami ada untuk kepentingan-Mu. Hadirat-Mu, jamahan-Mu atas kami siang hari ini. Biar Engkau juga menikmati seluruh apa yang kami buat. Bahkan Engkau menikmati hidup kami, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Pengurapan-Mu ada atas kami semua. Kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat siang, Shalom. Saya bersuka cita setiap kali hadir bersama Bapak Ibu Saudara. Saya menikmati hadirat Tuhan, ya, luar biasa ya. Walaupun jumlah kita masih kurang dari 1000, ya nggak salah ya. Tapi hadirat Tuhan dahsyat ya. Hadirat Tuhan itu yang paling penting ya. Itu yang paling utama menurut saya. Kehadiran Tuhan dan Tuhan menyatakan kehadirannya. Jadi hadirat Tuhan itu adalah Tuhan menyatakan kehadirannya dan semua kita dilawat Tuhan. Baik, sesuai dengan tema siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul membawa jiwa pada Tuhan. Ya, saya terkesan dengan judul yang luar biasa. Ya, pada waktu saya terima tema ini saya merenung ya, ada 3 hal yang kemudian Tuhan ingatkan kepada saya ya tentang judul ini, membawa jiwa pada Tuhan. Yang pertama itu yang membawa jiwa itu adalah kita. Setuju katakan amin? Ya. Jadi Tuhan bukan nggak sanggup, Tuhan bukan nggak bisa bikin orang sekaligus bertobat. Ya. Bahkan Alkitab bilang, kalaupun Tuhan mau, batu-batu bisa memuji, memuliakan Tuhan, pohon-pohon bisa bersorak-sorak, tapi Tuhan itu sudah terlanjur memilih kita. Katakan amin. Saudara bangga, amin. Ya. Kalau kita aja dipilih, ya jadi menteri misalnya ya, nggak usah menteri lah, ya jadi staf aja di daerah aja kita udah bangganya minta ampun. Itu para menteri itu bangga ketika Pak Presiden memilih mereka menjadi stafnya. Dan kita itu ya dipilih oleh Tuhan Raja di atas segala raja. Jadi kita dipilih bukan menjadi kacungnya ya, tapi menjadi kawan sekerjanya. Untuk apa? Membawa jiwa. Coba lihat kiri kanan. Bilang kita yang harus bawa jiwa. Amin, haleluya. Dulu waktu saya ingat kalau kita sekolah di sekolah Alkitab misalnya ya, kita suka ditanya ya, dan kita semua bilang, ya Tuhan, ini aku, utuslah dia. Katanya mau mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kalau Yesaya kan berkata, ini aku, utuslah aku. Jadi jangan ini aku, utuslah dia. Mungkin kita nggak ngomong begitu ya, tapi yang sering terjadi, kita dalam tindakan atau sikap kita bilang udahlah dia aja yang bawa jiwa ya, saya bagian penggembira, saya bagian, kita cari cara untuk kita nggak ikutan gitu ya. Padahal untuk tugas membawa jiwa itu tugas kita semua. Sekali lagi katakan amin. Karena memang itu amanat agung ya.
Itu kesan pertama yang Tuhan taruh waktu saya dapat judul ini. Yang kedua, membawa jiwa kepada Tuhan itu artinya bahwa Tuhan punya kerinduan yang dalam supaya semua orang diselamatkan. Setuju katakan amin? Amin. Jadi jangan melihat hari ini, wah dia nggak mungkin selamat tuh, ya dia udah ngomongnya begini, begitu dan lain sebagainya. Kita nggak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ya. Karena kita pun hari ini bisa selamat itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, ya nggak usah dihujat ya orang-orang yang benci tentang kekristenan, ya nggak setuju dan lain sebagainya. Ingat ya, namanya dulu Saulus, ya kemudian bertobat jadi Paulus, ya itu orang kepala teroris kan, dia menganiaya, dia yang suruh, dia dalangnya, dia yang ayo hancurin semua orang Kristen, tapi kemudian Tuhan tangkap. Jadi nggak ada yang mustahil kalau hari ini yang kita anggap, oh itu biangnya, Tuhan itu berkuasa untuk membuat dia bisa bertobat. Setuju katakan amin? Amin. Hanya memang menunggu waktu, ya kalau dia dijamah oleh Tuhan, dia pasti bertobat. Jadi kerinduan Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya sebagian, akan dunia ini. Jadi seluruh isi dunia ini dikasihi oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu dikatakan kita membawa jiwa kepada Tuhan, itu artinya bahwa semua jiwa itu milik Tuhan. Nah, ini harus menyadarkan kita, ya kalau Tuhan percayakan kita untuk menggembalakan jiwa-jiwa, entah itu di rumah kita, kan ada gembala-gembala kecil ya, menggembalakan istri, anak-anak, orang-orang yang ada dalam rumah, atau gembala komunitas ya. Percayalah dan serahkanlah bahwa jiwa-jiwa yang kita gembalakan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, ada yang berantem, ribut, wah itu kan jemaat saya, waduh. Saya pernah ditelepon, diomel-omelin ya, karena dianggap saya memindahkan gitu ya. Wah itu jemaat bisa pindah situ, kamu melanggar segala macam gitu ya. Ya, ada istilah kan yang suka terjadi kalau di gereja ya, bersyukur ini ministry ya. Apa namanya, mencuri domba gitu ya. Wah itu gembala mencuri domba ya. Ada yang balikin, dombanya yang curi rumput saya. Jadi nggak pernah selesai ya. Padahal kalau kita sadar, semua jiwa itu adalah milik Tuhan. Makanya, wah judulnya luar biasa. Jadi bawa jiwanya kepada Tuhan. Ya. Kalau dia hadir di gereja, ya puji Tuhan. Ya, kalau dia mau menyatu dengan kita dalam sebuah komunitas, ya haleluya. Tapi tujuan utamanya bawa umat Tuhan itu kepada Tuhan. Makanya saya bilang kepada jemaat, jangan batasi gereja itu hanya dengan dinding-dinding ini, organisasi. Bagaimana kalau yang jauh, nanti kamu nggak mau melayani, nggak mau nginjil karena wah nanti jauh nggak ke gereja kita. Enggak ya. Bawa mereka untuk ketemu Tuhan ya, karena semua jiwa itu adalah milik Tuhan. Nah ayat firman Tuhan, saya ingin membaca Yakobus pasal 5 ini dimulai ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang kelima ayat 20 dan 21. Sudah ketemu katakan amin? Kalau yang gak ketemu bisa lihat belum. Yakobus pasal 5 ayat 20-21 saya bacakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan apa? Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow, haleluya. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang merupakan adik Yesus kepada orang Kristen di abad pertama. Jadi supaya orang-orang pada waktu itu kan mengalami begitu banyak tantangan. Kalau zaman sekarang mungkin tantangannya beda, tapi waktu itu memang taruhannya nyawa ya. Karena begitu banyaknya tantangan sehingga Yakobus selalu mengingatkan, ayo jangan
kendor semangatnya, jangan menyimpang, jangan sesat, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi pada akhirnya memang ada orang-orang yang menyimpang, sehingga kemudian jemaat itu didorong untuk ayo bawa mereka balik. Karena jiwa-jiwa itu adalah milik Tuhan, jiwa-jiwa itu harus diselamatkan, karena Tuhan punya kerinduan agar semua jiwa itu harus diselamatkan. Nah, hari ini surat itu juga ditujukan kepada kita semua. Setuju, katakan amin. Bahwa masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang harus kita bawa. Tadi saya katakan bahwa yang membawa mereka itu kita. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi kawan, menjadi mitra kerjanya Tuhan, supaya kita membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu kita selamatkan, dan itu oleh kasih karunia Tuhan. Mengapa kita perlu menyelamatkan? Saya melihat bahwa gereja hari-hari ini kehilangan DNA yang sesungguhnya. Apa DNA Allah yang sesungguhnya? Yaitu misi. Supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di ministry ini yang fokusnya adalah menolong, menyelamatkan jiwa-jiwa. Membawa mereka untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang benar, siapa Yesus yang kita percaya. Tugas utama gereja seharusnya melakukan apa yang menjadi hati Tuhan. Bukan berlomba-lomba membangun kerajaan. Ya, siapa yang paling banyak, siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar. Ya. Tanpa disadari itu terjadi, Bapak Ibu. Ya. Dengan tidak bermaksud kita menghakimi, itu yang sedang terjadi. Tuhan semakin tidak kelihatan dalam tanda kutip. Tuhan tidak semakin populer. Yang terkenal itu, wah, siapa yang mimpin? Wah, itu yang dikenal. Siapa yang gembalanya? Siapa yang pemimpinnya? Dan lain sebagainya. Padahal lagi-lagi saya ingin tegaskan bahwa hati Tuhan itu adalah misi. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya ayat misi itu di dalam Lukas pasal 19 kalau kita membaca. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas 19 ayat yang ke-10, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini hati Allah sebetulnya. Ini misi Allah yang sesungguhnya. Dia turun ke dalam dunia untuk satu tujuan, gak ada yang lain. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang itu? Bukan makhluk hidup yang lain, tapi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia yang meninggalkan Tuhan, itu yang terhilang. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia dikatakan terhilang. Tapi kemudian oleh anugerah Tuhan, Allah mau datang ke dalam dunia, berinkarnasi ya, di dalam Yesus Kristus. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang telah ditemukan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, kalau kita sudah ditemukan oleh Tuhan, maka sekali lagi tugas kita yang harus menemukan orang-orang yang terhilang. Saya bersyukur Tuhan mempercayakan sekolah ya. Ini baru tahun kedua ya, lagi-lagi saya saksikan ini karena saya betul-betul melihat karya Tuhan yang luar biasa. Di tahun pertama jumlah siswanya itu 18 dan tahun kedua 37 ya, 38 anak, yang satu lagi sakit ya, dan dari agama seberang ya. Dan yang luar biasa saya melihat ini merupakan ladang misi yang Tuhan izinkan kami kelola. Karena memang sekolah kami itu, saya bilang ini sekolah berdiri bukan untuk menjadi sekolah yang komersil, menjadi sekolah yang mengejar profit, tapi harus jadi misi.
Jadi anak-anak yang nggak mampu, ya bayar secukupnya, kalau bisa gratis, yang kuat menanggung yang lemah. Ya, itu sistem misi, ya, supaya orang-orang sebanyak mungkin bisa ditolong. Dan yang luar biasa saya melihat, dari kecil mereka itu bisa mengenal Kristus. Dan saya ikut, ya, karena Tuhan kirim di sekolah kami itu ada anak-anak yang spesial, ya, anak-anak yang luar biasa. Di kelompok bermain itu tahun ini Tuhan kirim 5 anak. Wow, saya bilang ini luar biasa Tuhan, ya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu pasti ada maksud Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara gabung ke ministry ini, namanya International Miracle, ya, itu pasti ada maksud Tuhan. Amin. Namanya berat Bapak Ibu, ya, artinya bahwa ini nanti jadi pusat mujizat Tuhan dalam segala hal. Dan itu artinya dimulai dari Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mengalami mujizat. Amin Bu. Amin. Dan Tuhan juga kirim orang-orang di sekolah kami. Saya bilang ada maksud Tuhan dengan 5 anak yang spesial yang saya sebutkan tadi. Dan saya melihat para mentor kewalahan dan saya ikut bantu Bapak Ibu, ya. Karena saya ikut bantu, saya bilang jangan sia-siakan kesempatan. Setiap kali anak datang itu yang dari jam 9 sampai setengah 11, waktu kalian gendong dia, waktu kalian peluk dia, terus doakan. Itu kesempatan emas kita berdoa. Dan saya melihat mujizat terjadi. Wah, waktu saya peluk satu anak, ya saya doa, Tuhan, tidak kebetulan anak ini mengalami hal yang seperti ini. Saya tahu ada maksud Tuhan, dan Tuhan kirim ke tempat ini supaya kami mendoakan. Dan yang terutama supaya jiwanya diselamatkan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Hari ini saya melihat banyak perubahan, walaupun memang waduh rasanya Tuhan, ya kok kenapa, tapi nggak usah nanya. Semua ada maksud Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ya, membawa jiwa kepada Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, karena setiap jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita pun ada di sini karena Tuhan sangat menilai kita itu bukan biasa, tapi nilainya sangat tinggi. Karena Dia menebus kita, Alkitab katakan bukan dengan emas perak, tapi dengan darah. Ada orang yang mencoba menghitung ya, harga manusia dewasa itu 34 triliun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan meremehkan pasanganmu ya. Gini-gini ya, jangan gini-gini gitu ya. Gitu-gitu. Harganya 34 T loh. Ya. Kalau diuangkan gitu ya. Mulai dari kecil gitu. Oksigen yang dihirup ya, dihitung semuanya gitu. Darah segala macam ya. Belum harga jantungnya, belum harga itu 34 triliun. Wah mahal ya. Tapi Tuhan gak menilai kita dengan nilai seperti itu ya. Dengan harga yang gak dapat dinilai oleh apapun juga. Dengan darah ya, darah yang kudus, darah yang suci. Dan apakah Dia membayar kita dengan 34 kali, 24 kali, 12 kali? Tenornya berapa kali? Tunai, langsung lunas. Saya ingat ada suami istri yang punya motor baru gitu ya. Wah motor baru, jalan-jalan, wah jatuh ke got gitu ya. Jatuh ke sawah. Suaminya langsung, mana motor? Wah istrinya marah, kok yang dicari motor gitu ya. Kamu kok, ya gak sayang istri, nyarinya motor, lebih sayang motor daripada istri. Suaminya bilang, kalau kamu udah lunas, motor masih kredit. Enggak, dia mengutip bahwa pendeta bilang kita ini sudah dibayar lunas. Memang kita ini sudah lunas Bapak Ibu. Cuma bukan berarti kalau istri jatuh gitu kita biarin lihat motornya, bukan lihat istrinya gitu ya. Lebih sayang mobil daripada istri, lebih sayang burung, enggak ya. Harus lebih sayang kepada pasangan kita. Kita ini berharga. Saking berharganya firman Tuhan mengingatkan kita. Yesus bela-belain ninggalin orang banyak untuk ngejar satu orang di Gerasa.
Apakah orang itu orang yang konglomerat, dia pejabat hebat? Enggak. Tapi apa cerita Alkitab? Orang gila. Ya. Jadi orang yang gila saja dicari oleh Yesus. Dia meninggalkan orang banyak untuk mencari orang yang gila karena dia sungguh-sungguh menghargai satu jiwa. Ada dulu yang slogan-slogan yang sering kita baca itu ya, selamatkan jiwa, selamatkan satu jiwa berapapun harganya. Wow, itu luar biasa. Jadi jiwa itu sangat berharga sehingga perlu bagi kita untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Ini harus dimotivasi, harus termotivasi terus setiap melihat jiwa. Wah, itu jiwa itu berharga. Kita terbakar untuk bawa mereka kepada Tuhan. Kalau kita anggap, wah biasa aja, dia mau selamat syukur, nggak masuk neraka juga ya nggak apa-apa gitu lah. Karena udahlah, memang dia sampah masyarakat, memang dia preman, memang dia perampok, ya kita mulai dengan stigma-stigma kita segala macam. Padahal di hadapan Tuhan, satu jiwa itu sangat berharga. Bahkan ketika kita menyelamatkan satu jiwa, Alkitab berkata, ribuan malaikat bertepik sorak. Wow, luar biasa. Itu sebabnya harus semangat ya, bawa jiwa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita perlu membawa jiwa kepada Tuhan dan harus membawa jiwa? Karena memang ini tugas panggilan kita. Tadi di awal saya katakan, bukan orang lain, tugas panggilan kita, tugas kita bersama. Bukan hanya tugas para pengurus, para pendeta, gereja, atau persekutuan, tapi kita semua orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi tugas kita bersama untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Dan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Ya mungkin kita bilang, saya usianya udah lanjut gitu ya, gak mungkin saya bawa jiwa. Saya masih muda, gak mungkin saya bisa bawa jiwa. Atau saya kondisinya kurang fit misalnya, kurang sehat. Jangan ada satu alasan pun yang membuat kita tidak mau bergairah untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita semua ini telah dipanggil untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Amanat agung itu merupakan sebuah keharusan. Katakan amin. Jadi bukan lagi pilihan, bahwa jiwa itu adalah sebuah keharusan. Beritakan Injil itu adalah sebuah apa? Keharusan, bukan pilihan. Gak boleh pilih, harus kita memberitakan Injil. Harus bawa jiwa kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan jiwa itu sangat penting. Amanat agung di dalam Matius pasal 28, saya bacakan bagi kita semua, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada begitu banyak kata-kata perintah, bukan pilihan sekali lagi. Artinya bahwa kita harus mengerjakannya, kita harus melakukannya. Baru kemudian ya kalimat terakhir, kalimat pamungkas itu akan terjadi, akan kita alami dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Apa kalimat terakhirnya? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak orang pengennya cuman yang kalimat terakhir ini. Padahal kalimat terakhir ini bisa terjadi kalau kita pergi. Kalau cuma duduk-duduk, santai-santai, ya, mau nyamannya aja, gak akan terjadi penyertaan Tuhan. Tapi waktu kita bergerak, pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Bawa jiwa kepada Tuhan. Bawa jiwa ketemu dengan Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu akan terjadi atas hidup kita. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Membawa jiwa kepada Tuhan itu adalah sebuah keharusan. 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow.
Jadi bawa jiwa kepada Tuhan itu adalah memperkenalkan Injil, memperkenalkan Kristus, menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai, bahwa ada kehidupan kekal waktu engkau percaya kepada Yesus. Dan semua kita harus meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Setuju, katakan amin? Amin. Kita harus percaya, ini dasar keyakinan kita. Kisah 4 ayat 12 berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang diselamatkan, hanya melalui Yesus Kristus. Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kerinduan gereja, orang percaya kita semua bawa jiwa kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau supaya orang-orang itu diselamatkan. Nah, pada waktu kita membawa jiwa kepada Tuhan, percayalah, bukan hanya penyertaan Tuhan yang terjadi, tapi ada demonstrasi kuasa Tuhan yang kita akan lihat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dengan jelas berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi itu ditulis dengan kata martur, marturia, artinya martir. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bersaksi, wah saya punya mobil, saya disembuhkan, bukan hanya sekedar itu. Tapi bersaksi itu, marturia itu, martir itu artinya mempertaruhkan nyawa demi supaya orang bisa mengenal Yesus. Itu kesaksian yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayo, sebuah keharusan supaya kita membawa jiwa kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa perlu kita membawa jiwa kepada Tuhan? Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Nanti saya akan ulangi dan kasih pertanyaan. Kalau bisa menjawab, saya kasih hadiah 1M. Makasih maksudnya. Atau maunya 1T, terima kasih. Ini bulan September ya, ada lagunya ya. Pak Surya pasti hafal lah, jangan pura-pura bilang nggak hafal. Karena tadi dia bilang kalau usia-usia itu udah tahu lagu-lagu zaman dulu. Lagunya apa? September Ceria. Ya. Saya lahir di bulan September, jadi saya selalu ceria. 5 hari yang lalu saya berulang tahun. Ya. Terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena ada lagunya ya, yang Oktober kasihan ya. Enggak juga, Oktober juga ceria gitu ya. Jadi kita bersukacita bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk sebuah proyek yang besar. Yang ketiga, mengapa kita perlu membawa jiwa pada Tuhan? Tadi yang pertama apa? Karena setiap jiwa itu berharga. Yang kedua, karena itu merupakan tugas panggilan. Dan yang ketiga, untuk membayar hutang. Waduh, ini ngeri. Jadi ternyata bahwa kalau kita nggak bawa jiwa pada Tuhan, kita sedang berhutang, Bapak Ibu. Orang yang punya hutang, orang normal ya, pasti gelisah hidupnya, nggak tenang. Kecuali orang yang udah kebal gitu ya, baal gitu. Udahlah biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita yang bertanggung jawab, waktu kita punya utang, ya, kita merasa gelisah. Waduh, rasanya harus cepet-cepet dilunasi, harus cepet dibayar. Ternyata ada utang yang harusnya membuat kita lebih gelisah daripada hutang apapun juga, yaitu hutang jiwa. Roma pasal yang pertama, kalau kita melihat ayat 14 dan 15, Roma pasal 1 ayat 14 dan 15 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk apa? Memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus memberi penekanan bahwa kita menjadi orang-orang yang berhutang
kalau kita nggak memberitakan Injil. Ya. Jadi jangan merasa tenang kalau Bapak Ibu biarin orang-orang di rumah yang kita tahu dia belum kenal Tuhan, yang kita tahu dia belum mendengar Injil, kita biarin aja, udahlah biarin aja. Padahal kita sedang berhutang. Bukan hanya orang-orang yang dalam rumah kita, dimanapun kita berada, ingat, waduh saya harus segera bayar utang, orang itu rasanya belum kenal Tuhan. Tentu memang kita harus belajar ya cara-cara menyampaikan kebenaran, tidak harus, woi bertobat, kalau enggak mati, masuk neraka. Wah, itu bisa berbahaya ya. Ada seorang anak muda yang setelah ikut komunitas gitu ya, kelompok sel, wah harus menginjil, harus semangat. Dia pulang, wah saya harus semangat gitu ya. Kebetulan dia punya profesi adalah di barbershop gitu ya. Ketika ada pelanggan yang datang, ya dia langsung ambil itunya apa namanya kain untuk nutup, kemudian ambil gunting dan ambil sisir. Dia langsung tanya, Bapak mau selamat atau mau mati? Waduh, langsung berdiri, yang dipotong rambutnya langsung kabur gitu. Maksudnya dia mau ngijilin gitu ya. Kalau mau selamat terima Yesus, dia lagi megang gunting, nggak pas gitu ya. Pegang gunting, Bapak mau selamat atau mau mati? Langsung kabur, dipikir diancam gitu ya. Jadi memang harus ada cara-cara yang soft, ada cara-cara bagaimana kita bisa masuk kepada seseorang supaya pertama dia harus senang sama kita dulu. Ya, dia harus terkesan dengan kita, baru kita bisa memperkenalkan siapa Yesus kita. Kalau kesan pertama aja kita udah nggak menggoda gitu ya, wah selanjutnya dia akan kabur Bapak Ibu. Nggak mungkin dia bisa mengenal Tuhan kita. Nah itu sebabnya kita perlu memang menggali, belajar. Tapi intinya kita mau punya kerinduan bawa jiwa kepada Tuhan, karena kalau nggak bawa jiwa kita akan berhutang. Padahal hidup kita sudah ditebus. Tadi kita sudah berkata bahwa menebusnya kita itu bukan dipakai kredit, pakai tenor segala macam, tapi lunas, ya sudah dibayar lunas. Setuju katakan amin? Itu sebabnya kita harus terus minta Tuhan. Tuhan saya mau bawa jiwa kepada Tuhan. Saya mau bayar hutang walaupun kita nggak akan pernah sanggup membayar ya. Tapi seperti Paulus yang punya kerinduan, aku berhutang kalau aku tidak memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Nah sekarang pertanyaan yang berikut, bagaimana kita membawa jiwa? Tentu memang nggak mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau supaya apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaan Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan itu yang harus kita rasakan. Nah itu sebabnya hal pertama yang saya temukan bahwa kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Setuju katakan amin? Kalau kita intim dengan Tuhan, kita dapatkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita dapatkan hati Tuhan, kita nggak mungkin tahan Bapak Ibu. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi gairah Tuhan, itu yang kita lakukan. Saya nggak punya basic untuk bikin sekolah gitu ya. Karena saya sarjana teologi ya, sebenarnya kurang nyambung. Mestinya kan sarjana pendidikan agama Kristen, SPD, SPDK. Tapi Tuhan taruh itu ya. Satu kesempatan Tuhan taruh bahwa membuat sekolah, apalagi sekolah PAUD, sekolah TK itu adalah ladang misi yang paling subur. Karena gereja terbatas. Gereja ketemunya paling banter ya 2 kali seminggu. Tapi kalau sekolah itu setiap hari kalau dia sudah kelas TKA dan TKB. Ya, jadi hari ini sudah ada 3 kelas. Dan Tuhan nyatakan, ya, saya bisa melihat Tuhan kirim ada yang dari Muslim, yang dari Buddha gitu, datang. Dan mereka mempraktekkan, menghafal, karena saya bilang ini sekolah Kristen. Dari awal saya tekanin ini sekolah Kristen dan semua kurikulumnya akan mengarah kepada hidup seperti Kristus. Jadi tema gereja kami adalah Life Like Christ. Hidup seperti Kristus. Jadi Kristus merupakan sentral utama. Yesus adalah sentral utama, tokoh utama di sekolah kami. Jadi anak-anak dibawa, jadi mereka sekolah itu sampai kami pantau sampai ke rumah, ya. Hafal ayat hafalan, dan puji Tuhan
orang tua yang maaf nggak segereja dengan kami pun bersaksi anak-anak kami mengalami perubahan. Dan akhirnya ada penuaian sekolah minggu juga, ya sekolah minggu masuk ke kami walaupun orang tuanya di gereja lain ngantar karena mereka melihat perubahan anak-anak. Sampai satu anak yang mungkin saya pernah saksiin ya, karena menghafal ayat hafalan, dia waktu saya masuk ya di awal-awal dia tantrum itu dia ngamuk, tapi kemudian dia berubah dan dia bisa ngomong sama orang tuanya ketika orang tuanya ngantri. Waktu udah uring-uringan dia bilang, "Mama sabar, karena kasih itu sabar." Waduh, ayat hafalan loh yang di. Dan ketika abangnya marah-marah ke mamanya, dia bilang, "Bang, hormatilah orang tuamu." Ayat hafalan yang keluar. Wah, itu kan dahsyat banget. Buat kami para mentor, buat saya secara khusus, saya menambah semangat. Ini amunisi buat lebih giat lagi karena saya melihat ya bukti. Nah, itu sebabnya terus bangun keintiman dengan Tuhan. Tidak mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita intim dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak akan menginjil. Tidak mungkin kita tidak akan memberitakan Injil. Karena itu hati Tuhan. Jadi dengan kata lain saya mau katakan bahwa tanda tanya besar orang yang bilang dia intim dengan Tuhan, tapi dia nggak mau sampaikan hati Tuhan kepada orang lain. Dia cuek dengan orang lain, dia nggak mau bantu orang lain. Dia nggak mau lihat kesusahan orang lain, masih diragukan keintimannya dengan Tuhan. Sebab hanya orang yang intim yang mendapatkan hati Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dia memberitahukan perjanjiannya. Mazmur berkata, itu sebabnya bangun keintiman. Saya mendorong, mengencourage kita semua, ayo bangun keintiman. Keintiman itu tidak dibatasi dengan kumpul bersama seperti ini. Keintiman itu lebih bicara tentang privasi. Hanya dengan Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Suami istri bisa intim ketika hanya berdua. Ya. Dan yang sudah menikah di atas 25 tahun, ya, menurut survei, ya, apakah benar atau tidak, itu akan semakin mirip kalau dia romantis. Sampai kita biasa lihat, kok kayak abang ade ya? Oh, itu berarti mereka romantis, ya, mereka rukun selalu di rumahnya. Tapi kalau makin nggak mirip, wah jangan-jangan di rumah enggak, di sini semuanya mirip. Ya. Di sana sini yang, waduh banyak gitu. Tapi hanya dengan keintiman kita bisa mendapatkan. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan kesaksian pribadi kita supaya orang lain itu bisa termotivasi. Jadi jangan hanya bicara apa kata orang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu senang, ya. Sekali lagi saya bilang senang kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Ya, termasuk sakit. Ya, Bu ya. Ada maksud Tuhan, amin. Yes. Karena orang yang ngalami itu waktu ngomong itu powerful. Setuju, katakan amin? Yes. Dia nggak bilang, kata teman saya saksi hidup, saya ngalami. Tuhan izinkan nanti kalau kapan-kapan saya bawa anak saya itu ya. Sekarang udah umur 22 ya. 22 tahun. Umur setahun 2 bulan kena meningitis, radang selaput otak dan lumpuh total. Lumpuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tadinya anaknya udah pinter, kehilangan memori, ya. Nggak bisa apa-apa, nggak punya emosi sama sekali, ya. Cuma bisanya ngerengek gitu ya, koma berhari-hari. Dan dirawat di rumah sakit harapan kita, itu 4 tenaga medis yang menangani, ya, tenaga ahli. Dan dokter bilang, ini anak kalau nggak idiot, ya, lumpuh, paling parah dia meninggal. Udah divonis seperti itu. Jadi sepertinya tidak ada pengharapan. Ditanya sama istri saya, suaminya kerja apa? Suami saya pendeta. Ya, saya cuma bilang sama dokter, dokter bisa vonis apa aja. Tapi saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Ya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya cuma bilang kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud kebaikan Tuhan.
Dan singkat cerita Bapak Ibu, ya saya terus berdoa ya bersama istri dan akhirnya bisa jalan, ya jalannya normal. Waktu kami terapi pun di harapan kita itu seminggu 2 kali, ya padahal cukup jauh, ya. Dan dibawa ke tempat itu dibilang ini nih anak yang sama kayak anak Bapak, ya, itu akan bengkok seperti ini, ya ditunjukin semua anak-anak di situ. Ini karena meningitis, karena kejang berulang-ulang dan lain sebagainya. Ya, saya bilang enggak, anak saya akan jalan lurus, anak saya akan jalannya normal, ya. Dan enggak lama memang, ya puji Tuhan, dia memang nggak bisa jalan karena memori hilang itu nggak bisa alami Bapak Ibu, harus diisi. Ya, turun dari ranjang dia terjun, kepala duluan, ya semuanya memang harus kita yang isi. Tapi dia bisa jalan, nggak jalan langsung lari Bapak Ibu. Wah, saya ajarin jalan dulu, jangan langsung lari. Ya hari ini memang Tuhan masih izinkan IQ-nya itu di bawah normal. Ya. Tapi dalam hal sosialisasi dia normal Bapak Ibu, dia bisa bergaul, dia bisa mengikuti semuanya, dia mandiri, ya bahkan dia kelebihan berat badan. Waduh, umur segitu dengan timbangan 100 lebih, saya bilang jaga. Ya. Dia suka ikut saya juga olahraga gitu ya. Ya, saya senang bulu tangkis, tenis meja gitu, dia ikut dampingi dan dia punya channel YouTube dan lain sebagainya, dia aktif Bapak Ibu, ya. Saya bilang itu karena Tuhan. Dan kalau saya bicara kepada orang-orang yang sakit, saya bilang percaya Tuhan kita sanggup. Ya. Saya bilang saya saksi hidup, saya melihat, ya. Sampai 6 tahun dia masih kejang Bapak Ibu, ya. Dan terakhir waktu dia kejang itu waktu kami masih pelayanan di Donggala. Waduh, saya bilang ini udah habis. Dia sebenarnya mau duduk karena kejangnya itu pemicunya karena dia otaknya kebentur lagi, kepalanya kebentur lagi. Waktu dia duduk, dia salah duduk, dia jatuh, waduh kebentur. Saya bilang waktu itu kan di CT scan itu ada 6 lubang di kepalanya dan dokter bilang kalau luka di badan itu cepat sembuh, tapi kalau di otak nggak mungkin, itu permanen. Tapi saya bilang enggak, saya percaya Tuhan saya. Dan waktu dia kejang terakhir yang umur 6 tahun itu, waduh, udah biru, udah dingin gitu. Saya dari lantai 2 saya angkat dia begitu berat, waktu itu masih umur 6 tahun ya, udah berat juga. Saya bawa pakai motor ke puskesmas, ya teriak-teriak gitu karena udah dingin di jalan Bapak Ibu. Ya, wah saya bilang udah lewat ini, udah segala macam di pikiran saya gitu, di kepala saya, wah udah lewat ini, udah lewat. Tapi sampai di sana ya. Saya doa terus ya, saya panggil namanya Joshua ya. Joshua bangun gitu ya. Maminya udah teriak-teriak gitu. Tuhan jangan ambil anak saya. Dan dia siuman gitu, dia sadar. Waktu dia sadar gitu ya, saya khawatirnya adalah dia hilang lagi memorinya karena kebentur keras kepalanya. Tapi waktu dia sadar, dia lihat saya, dia panggil Pipi. Ya zaman dulu masih top-topnya Krisdayanti kan ya. Panggilnya Pipi Mimi gitu ya. Makanya jemaat kami di Donggala dulu itu panggil kami itu Pipi Mimi karena Joshua panggilnya Pipi, dia panggil Pipi. Wah saya teriak puji Tuhan, memorinya nggak hilang gitu. Artinya dia kenal saya gitu. Karena waktu dia hilang pertama itu udah nggak kenal orang, hari itu dia balik lagi. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ya segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada maksud kebaikan. Minimal untuk kesaksian nanti. Ya waktu kita ngomong. Masa sih? Iya, saya saksi hidup. Ya, saya ngalami. Jadi orang jadi dibangkitkan imannya karena kita. Bahkan orang-orang yang pernah ngalami itu tidak jarang dipakai Tuhan untuk jadi alat Tuhan, untuk saluran Tuhan mendoakan orang yang sakit dan lain sebagainya. Saya bilang kamu akan dipakai Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo tetap semangat. Bawa jiwa kepada Tuhan. Setuju? Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita. Alkitab berkata bahwa ladang sudah menguning. Sebagai penuai-penuainya kita mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan,
pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doaku, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah. Mari buka kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Ini kami Tuhan, sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih. Penindasan kah itu, aniaya, sakit penyakit, kekurangan kah itu, tidak akan menghalangi kami untuk terus bergairah mengiring Tuhan, untuk terus bergairah dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Pulihkan setiap hati kami, pulihkan setiap keadaan kami, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami, sembuhkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Kami tahu mujizat itu masih ada, supaya ini menjadi modal kesaksian kami. Kami bisa menceritakan kasih kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai, bahwa Yesus kami berkuasa, Yesus kami sanggup, bahkan Yesus kami adalah satu-satunya juru selamat, agar semua bangsa boleh mengenal Engkau dan boleh percaya dan menerima anugerah keselamatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, pakai ministry ini menjadi wadah Tuhan, menjadi bahtera penyelamat, menjadi alat kasih Tuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa, supaya kasih Kristus itu menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, agar mereka boleh mengenal siapa Engkau. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkati Pak Rudi Gunawan, Gunita. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan hikmat, urapan, kuasa Tuhan dalam rumah tangga pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Semua kami siang hari ini
kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati, memberikan tangan, kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan. Dia akan dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji syukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rob Lilin boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk setiap kehidupan kita. Terima kasih Pak Rob Lilin yang sudah hadir di tempat kami, dan kami ucapkan juga selamat ulang tahun ya Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa informasi dari kegiatan AMCM. Yang pertama yaitu ibadah rutin dari AMCM yang dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 11 siang di tempat ini Simpruk Teras. Kemudian yang kedua adalah kita ada ibadah Family Devotion yang dilaksanakan setiap hari sekitar jam 10 secara live streaming, langsung dibawakan oleh gembala kita Pak Rudi dan Ibu Nita. Kemudian kita ada kegiatan komsel sharing di setiap hari Sabtu di tempat ini sekitar jam 16 sampai dengan jam 18 di tempat ini Simpruk Teras. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu atau kesempatan untuk bergabung, kami undang untuk bergabung di kegiatan setiap Sabtu. Kemudian kita ada program-program misi AMCM yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, yaitu kegiatan gerakan 7.000 sepatu yang sampai saat ini masih tetap berjalan. Kemudian ada kegiatan untuk menggalang pembuatan sumber pompa air bersih di 3 gereja di Sumba Barat Daya, ada 2 gereja, dan Sumba Timur 1 gereja, jadi ada 3 gereja. Kemudian kegiatan-kegiatan lain dari AMCM, kita juga mengunjungi orang-orang terpinggirkan, orang-orang tidak mampu, anak jalanan, untuk memberi bantuan kebutuhan pokok atau makanan-makanan siap saji. Kemudian kita juga melakukan kunjungan misi ke panti asuhan, panti rehabilitasi, panti jompo, dan korban-korban bencana alam. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan serta doa daripada Bapak Ibu supaya misi dari MCM ini tetap berjalan dengan baik. Kami akan masuki doa syafaat, nanti disampaikan oleh Pak Arya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus, betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kini kami diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul dalam beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah di tempat ini, International Miracle Center Ministry. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan bersama-sama firman adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Dan sebaliknya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Terlebih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rob Lilin. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, berikan semangat kepadanya dalam mengabarkan Injil. Tuhan berkati keluarganya dan peliharalah selalu dalam naungan kasih-Mu. Kami
Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-Mu di dalam pelayanan pada hari ini ya Bapa. Worship leader, pemain musik, pendukung multimedia, penerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu di saat ini di IMCM. Kami berdoa untuk pelayanan dari International Miracle Center supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah IMCM boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, serta nama-Mu terus dipermuliakan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa, baik yang muncul dalam pikiran kami, perkataan, maupun perbuatan yang mungkin menyakiti hati sesama kami. Terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui doa ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tilik hati kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang terjebak dalam pergumulan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan sahabat, maupun kenalan kami. Kau kiranya bukakan jalan bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau lebih mengetahui harapan dan kerinduan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka. Tuhan, dengarlah doa dan seruan kepada mereka. Berkati para petugas medis yang menangani mereka, juga obat dan peralatan medis yang digunakan. Terlebih daripadanya semua itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan bagi sesama kami yang mungkin dalam situasi peperangan ataupun dalam sedang mengalami musibah bencana alam. Biarlah Tuhan Engkau dengar seruan permohonan mereka kepadamu. Pelihara mereka selalu dalam kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan Bapak Gembala kita, Pak Rudi Gunawan. Dan saya akan berdoa untuk saudara dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah Tuhan tanganmu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan juga diberkatilah rohmu hari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semoga dapat. Amin. Then sing my soul, my Savior God. How great Thou art. How great Thou art. Then sing my soul.
Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.